Nah, urgensi dari pengesahan RUU Cipta Kerja ini tuh apa sih, Bu? Kok kemudian harus segera disahkan, bahkan malah sudah disahkan begitu ya, Bu ya? Iya. Eh, dari sisi ekonomi sih aku bilang ini yang parah apa sih Malah sebetulnya bagus gitu. justru ya, Bu ya. Beberapa hal memang ya kalau ekonomi kan UUD kan Ujung-ujungnya ujung-ujungnya duit. duit, kok duit aja yang dipikir kayak gitu. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti dalam podcast UNES edisi Kata Pakar. Nah, pada kesempatan kali ini sudah hadir seorang pakar ekonomi karena pada kesempatan kali ini juga saya akan membahas terkait perekonomian. Nah, penasaran seperti apa? Jadi nih Sobat UNES, yang akan saya bahas di sini adalah urgensi pengesahan RUU Cipta Kerja. Nah, kalau sebelumnya mungkin sudah pernah dibahas oleh pakar undang-undang. Nah, pada kali ini yang akan kita undang di sini, bukan akan, tapi sudah kita undang di sini adalah pakar terkait ekonomi. Nah, jadi seperti apa sih RUU Cipta Kerja ini kalau dilihat dari kacamata pakar ekonomi? Dan langsung saja saya perkenalkan narasumber kita, yaitu Ibu Santi. Halo Bu Santi. Halo Mbak. Iya, sehat ya Bu ya? Amin. Amin. Mungkin bisa saya hello dulu kepada Sobat UNES, Bu, memperkenalkan diri dan lain sebagainya. Baik Sobat UNES, hai, semoga selalu sehat. Saya Santi Oktavilia, kebetulan ada di Home Base Ekonomi Pembangunan. Hari-hari ada di sana, ngajar, riset, pengabdian ada di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Oke, Gitu, Mbak. baik Bu Santi ya, biar kita kelihatan lebih akrab gitu. Jadi begini Bu Santi, Bu Santi kan sudah sangat lama sekali nih berkarir di bidang menganalisis terkait perekonomian begitu ya Bu ya. Nah, jadi kemarin itu kan banyak sekali nih terkait demo besar-besaran tentang RUU Cipta Kerja, dan ternyata sekarang sudah disahkan nih. Nah, urgensi dari pengesahan RUU Cipta Kerja ini tuh apa sih Bu? Kok kemudian harus segera disahkan, bahkan malah sudah disahkan begitu ya Bu ya? Iya, aku pengen membatasi dulu ya. Iya. Jadi drama Undang-Undang Cipta Kerja ini kan agak lumayan gitu. Iya. Diawali dari statement Presiden ketika pelantikan yang mengatakan harus ada Omnibus Law, ya. Dan itu yang jadi salah satu kunci, dianggap sebagai salah satu kunci untuk memperlancar investasi yang ada di Indonesia. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata banyak sekali drama yang tadi ku bilang, ada gesekan dengan pelakunya, pengusaha, tenaga kerja, terus kemudian masyarakat juga, lingkungan, bahkan UMKM, banyak sekali di situ, ada banyak klaster karena yang dibahas di Undang-Undang Cipta Kerja. Saking banyaknya itu ngeri-ngeri sedap juga kalau misalnya ini akan dibahas satu persatu. Tapi aku di sini membatasi diri untuk tidak lari-lari ke bidang prosesnya ya. Jadi yang aku sampaikan nanti adalah dari ranah ekonominya ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau tadi ditanya tentang urgensi, sebetulnya gini ceritanya. Perekonomian Indonesia itu kan ada di middle income trap. Jadi sebagian besar masyarakat kita itu adalah berpendapatan menengah gitu ya. Yang kedua itu kita juga termasuk dalam ada fenomena bonus demografi yang di sana ada kelebihan tenaga kerja yang melimpah di pasar tenaga kerja, yang dikhawatirkan nanti tidak akan terserap nih di pasar tenaga kerja kalau perekonomian itu tidak bergerak investasinya. Sementara kalau kita bicara middle income trap, itu kan fenomena penduduk dengan pendapatan menengah itu biasanya konsumsinya juga akan meningkat gitu kan, belanjanya akan meningkat. Dan di beberapa perekonomian ketika kita berada pada negara berkembang dengan level pendapatan menengahnya porsinya besar dari sebagian pendapatan yang ada di jadi kue pendapatannya itu sebagian besar adalah pendapatan menengah, yang terjadi biasanya adalah sektor industrinya tuh juga tumbuh pesat, manufakturnya tumbuh pesat, dan perdagangannya juga tumbuh pesat, gitu ya. Ya, dua sektor itu pesat.
Tapi kita coba lihat nih, aku ngomong data nggak apa-apa ya ini ya, boleh, supaya boleh. agak lebih runtut gitu Iya, untuk boleh. melihat ekonomi. Jadi kalau kita melihat tadi ada dua sektor yang bergerak, perubahan struktural, sektor industrinya membesar, sektor perdagangannya membesar, sektor pertaniannya relatif kemudian menurun, Iya, gitu kan? Fenomenanya seperti itu. Pindah ke industri. Pindah ke industri, tapi data itu menunjukkan bahwa pertumbuhan industri itu hanya naik turun di sekitar 20%. Perdagangan lebih cepat tuh naik. Artinya apa? Aktivitas masyarakat di perdagangan itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan industri. Iya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan manufaktur atau industri itu rendah? Nah, apa itu? Atau gitu-gitu aja gitu kan? Kira-kira apa itu? Cerita kanan, kiri, depan, belakang, baca sana sini, ujung-ujungnya ada di perizinan. Perizinannya ya. Ya, ada di perizinan. Perizinan itulah yang kemudian menyebabkan high cost juga gitu. Benar, Indonesia itu pasca krisis 97-98 dulu ada desentralisasi dan sebagainya. Di satu sisi memang jadi lebih dekat ya rakyat itu dengan pemerintah karena banyak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Tapi ada beberapa itu contoh perizinan tadi berkaitan dengan investasi yang besar. Di tingkat pusat itu sudah oke, ya sudah go gitu kan. Tapi ternyata sampai di daerah itu terhambat gitu. Agak susah izinnya. Agak susah izin lokasi dan lain sebagainya. Jadi sampai ada beberapa kajian atau diskusi yang aku ikut itu menyebutkan perizinan di daerah itu hanya Tuhan dan pejabat daerah itu yang tahu kapan selesainya. Padahal kadang orang pusat pegang satu pejabat daerah gitu, tapi udah lancar. Tapi baru 1-2 tahun kemudian ganti pindah ke bagian apa OPD lain gitu, udah ambiar lagi ya kan. Kira-kira seperti itu. Itu jadi yang intinya tuh ingin semacam mempermudah perizinan itu begitu ya, latar belakang. Iya, mempermudah investasi. Kenapa investasi harus dipermudah sih? Tadi apalagi zaman Covid gini. Data Kemenaker itu sekitar 4-5 juta per tahun pengangguran masa pandemi ini. Kemudian data dari Kadin itu sekitar 6-7. Padahal ada sekitar 5-35 juta penduduk fresh graduate lulusan SMA yang siap masuk ke lapangan kerja. Jadi rata-rata kan sekitar 15-16 jutaan penduduk harus bekerja gitu kan. Undang-undang dasar 1945 pasal 27 mewajibkan pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja. Ya kan? Apa mau semuanya dimasukkan ke PNS, TNI Polri, BUMN kan nggak cukup. Jalan tengahnya adalah investasi gitu kan. Jadi sebenarnya latar belakangnya juga bagus ya Bu ya sebenarnya ya. Iya. Gitu, makanya kami kalau di ekonomi dengan pengetahuan ekonomi yang kita jadikan sebagai view untuk memandang ini, kadang bertanya-tanya ini apa yang salah ya gitu. Karena di latar belakangnya juga memang awal dari dibentuk atau disusunnya RUU Cipta Kerja ini juga sesuatu yang baik begitu ya Bu ya. Iya, maksudnya baik maksudnya ya. Cuman kan di proses itu yang aku tidak mau bahas di sini. Di iya. proses itu kadang-kala kan memang ada yang tidak pas. Ya dari berbagai kepentingan. Karena kalau aturan dibuat itu aku kok yakin pasti ada trade off-nya. Bu, sebenarnya itu isi dari RUU Cipta Kerja ini tuh apa saja sih Bu? Kan banyak sekali tuh pro kontra yang berdatangan begitu ya, sampai ada demo besar-besaran begitu. Nah isinya tuh apa saja Bu? Jadi ada beberapa klaster tenaga kerja yang aturan-aturannya itu kontroversial. Banyak mungkin dengar tuh beberapa yang jadi apa ya? Jadi tadi istilahnya apa? Apa Bu? Yang hoax ya. Itu karena kekuatan jari kita aja, karena main share terus kemudian menyebabkan masyarakat yang tidak selalu sempat untuk mengkonfirmasi itu langsung percaya itu ya, terus berita. Kemudian jadi
jadi demo banyak itu. Nah, tapi ada yang menarik nih dari klaster tenaga kerja. Hampir semua bisa terjawab tuh dari yang disosialisasi oleh pemerintah gitu ya. Tapi ada satu memang yang itu sampai sekarang masih dipermasalahkan, misalnya tentang pesangon. Dari yang tadinya disepakati oleh tripartit antara pemerintah, pengusaha dan tenaga kerja itu sebesar 35 kali upah menjadi hanya 25 kali upah. Nah, gitu. itu penyebabnya apa itu, Bu? Kenapa kok bisa menjadi menurun begitu? Ya, namanya juga kalau aku bilang kan pemerintah itu akan duduk di tengah-tengah di antara pengusaha dan buruh atau pekerja atau pekerja gitu. Dan dua-duanya ini harus diselamatkan juga oleh pemerintah. Jadi dan kalau misalnya kita lihat dari beberapa diskusi, aku nggak bilang itu nilai yang lebih 25 itu nilai yang rendah, karena untuk level ASEAN 25 kali lipat itu masih yang tertinggi di ASEAN untuk pesangon ya, Bu, untuk pesangonnya. Tapi ada yang menarik di sini adalah ada jaminan kehilangan pekerjaan, ya. Dan ini baru banget dan menurutku ini bagus untuk perkembangan hubungan industrial antara tripartit tadi, antara pemerintah, pengusaha dan pekerja. Jadi ketika kehilangan pekerjaan masih ada jaminan gitu ya? Masih ada dari jaminan. Pemerintah atau pengusahanya ini, Bu? Dari pemerintah dan pengusahanya dengan ada asuransi juga kan. Dan yang jelas itu ada vokasi, ya, advokasi bagi tenaga kerja tadi, ada pelatihan untuk masuk ke dunia kerja selanjutnya. Oh begitu, ada ininya juga pelatihannya karena juga kadang ya? kan kita itu pengangguran ya, misalnya pengangguran, kenapa dia menganggur? Itu kan karena keahlianku misalnya menjahit awalnya misalnya. Menjahit. Aku kena PHK. Iya. Ternyata lapangan pekerjaan yang tersedia adalah tukang kue. Oke, jadi perlu dikasih pelatihan terkait Iya, membuat nggak bisa kue langsung gitu ya? otomatis masuk dari jahit ke tukang Itu yang kue. tim advokasinya dari mana itu, Bu? Pasti ada program pemerintah khusus, dan ini ingat loh, ini adalah undang-undang, dan undang-undang itu ketika nanti sampai ke bawah itu pasti ada aturan-aturan yang mulai Berarti dari mungkin PP setelah dan ini pemerintah akan ini ya, Bu ya, mengadakan sebuah tim advokasi khusus yang akan tadi mewadahi bagi yang ya pasti akan ada petunjuk pelaksanaan dan mungkin sebagainya. ada lowongan baru lagi nih, Bu. Kan bisa menyerap tenaga kerja lagi tuh, Bu, berarti, Bu. Iya, dan bisa memanfaatkan kita juga di perguruan tinggi untuk iya, betul. Dan selama ini kan memang sebetulnya sudah berjalan ya melalui pengabdian dan sebagainya. Cuman ketika ini dieksplisitkan di dalam undang-undang, berarti ada kepastian itu. Dan kalau pengusaha tidak melakukan itu, tidak memberikan jaminan kehilangan tadi atau ganti rugi tadi, maka dia akan kena penalti, hukuman dan sebagainya, itu eksplisit di undang-undang. Dan ini yang baru. Kalau itu di ekonomi di ekuivalenkan dengan biaya, mungkin jauh lebih besar daripada selisih 35 kali lipat dengan 25 kali lipat tadi penurunannya. Iya, betul. Berarti memang ini ada satu jaminan khusus gitu ya bagi masyarakat atau para buruh atau pekerja apabila dia di PHK atau diberhentikan, maka ada tadi ya, mulai asuransinya ada, kemudian juga ada pelatihan begitu. Tapi ini berlaku juga tidak, Bu, bagi apakah semua usia, ataukah mungkin kalau usianya sudah berapa tahun maka sepertinya tidak perlu dikasih untuk yang advokasinya gitu. Mungkin kalau jaminan belum sampai teknis ke sana sih, belum sampai. Jadi ini masih levelnya undang-undang, kan di undang-undang nanti ada PP, peraturan presiden, ada sampai aturan ke bawahnya untuk teknis pelaksanaannya, biasanya kan seperti itu. Oke, terkait pengesahan di masa pandemi ini nih, Bu, menurut Ibu seperti apa, Bu, sebagai pakar? Itu apakah sudah tepat atau bagaimana ini, Bu? Ya, kalau tepat atau tidak, selama kita setuju, tepat-tepat aja. Selama kita merasa itu tidak menguntungkan kita, pasti akan tidak tepat gitu kan. Gitu, atau ada istilahnya di beberapa postingan yang aku baca, ini colongan banget gitu kan. Ada motif apa dan sebagainya gitu. Cuman kalau viewku karena di ekonomi ya, aku melihatnya dari sisi tadi. Ini peluang yang bagus untuk menciptakan investasi menjadi lebih cepat. Lebih meningkat, karena selama ini itu kan investasi itu sangat terkendala dengan perizinan ya. Tadi contoh misalnya di Vietnam,
untuk dari mulai izin sampai mendirikan pabrik itu bisa jadi 1 sampai 2 tahun. Wow, lama. Ya kan? Tapi di Indonesia, Iya. di kita itu Iya. 1 sampai 2 tahun itu baru sosialisasi AMDAL. Malah jauh lebih lama lagi. Saya kira Jauh lebih lama lagi. Dan jauh lebih bagi lama kita lagi. misalnya aku pengusaha nih udah Iya. spend duit udah ada duit sekian, Iya. mau usaha sekian kan harapannya langsung bisa Iya. jalan, Kembali berproses, dapat untung tapi gitu kalau ya. misalnya perizinan itu Selama itu. selama itu juga akan mengganggu. Dan di daerah biasanya hambatannya itu ada di tanah, ya, aturan-aturan tentang izin lokasi dan sebagainya itu sangat menghambat karena tadi undang-undangnya memang seperti itu gitu. Dan kalau undang-undangnya seperti itu, maka kita tidak bisa melanggar undang-undang. Kalau Iya, enggak betul. nanti akan salah juga. Nah, akhirnya investasi itu jadi terhambat antara tumpang tindihnya aturan tadi. Aturan itu tadi. Itu kenapa kemudian ada Omnibus Law itu. Oke, dan Kira-kira seperti itu. tujuannya agar semuanya juga perekonomian bisa semakin lancar begitu ya Bu ya. Perizinannya gampang, kemudian bisa menyerap tenaga kerja lebih Ya, banyak menyerap gitu tenaga ya. kerja karena tadi. Oke, baik Bu, terkait hoax RUU Cipta Kerja ini nih Bu, kan banyak sekali tuh di media sosial yang kemudian akhirnya juga jadi pro kontra juga begitu ya. Nah, yang pertama isu hoaxnya adalah terkait AMDAL. Nah, perizinan AMDAL untuk di RUU Cipta Kerja ini apakah benar-benar dihapuskan, dihilangkan atau seperti apa Bu? Sepertinya enggak dari sosialisasi yang dilakukan pemerintah, hanya saja durasi waktu AMDAL itu kan memang lama banget. Betul. Tadi aku cerita kalau misal di Vietnam itu 1,5 tahun udah berdiri pabriknya, di kita itu masih sosialisasi AMDAL gitu. Belum lagi banyak sekali proses yang harus dilakukan, banyak meja yang harus ditempuh oleh investor atau calon investor itu untuk lolos dari uji AMDAL tadi. Dan yang kedua yang kita kadang dari beberapa pengalaman yang sudah ada, ketika satu industri atau perusahaan itu melanggar, ketika dia beroperasi dan melanggar, itu jarang sekali terdengar penaltinya diterapkan. Nah, di undang-undang ini tuh sepertinya sudah mulai tadi izin AMDAL tetap dilakukan dan merupakan bagian dari izin lokasi. Artinya kalau tadinya izinnya sendiri-sendiri, sekarang dia diringkas, tapi tetap akan dilakukan dan ada kepastian hukum bagi yang melanggar. Artinya dan kalau diperingkas waktunya juga ya. Iya, dan kalau dia melanggar dia akan dapat penalti yang setimpal misalnya seperti itu. Dan itu kan relatif menjamin kualitas lingkungan kita menjadi lebih baik. Dan itu disebutkan nominal penaltinya berapa? Belum, begitu? Belum kalau ya. itu belum. Iya. Oke, karena nanti bisa diatur dalam PP lebih lanjut begitu benar. ya. Oke. Nah, selain AMDAL tuh Bu, kan ada lagi terkait yang katanya tuh ini tuh sangat mempermudah tenaga kerja asing untuk masuk gitu karena sangat mudahnya perizinan. Itu benar tidak sih Bu? Oke. Itu sudah dikonfirmasi juga. Jadi kekhawatiran kita di kita itu di Indonesia terutama karena masih negara berkembang, itu kan saingan tenaga kerja dengan padat karya yang atau usaha atau industri dengan mekanisme padat karya itu masih besar dan relatif padat karya itu kan nggak terlalu mahal gitu loh, karena dia nggak ada spesifikasi keahlian khusus gitu. Nah, tapi di dalam undang-undang ini itu padat karya dihapuskan, aturan tentang UMK-nya dihapuskan. Tapi ada kemarin yang dipermasalahkan juga itu berkaitan dengan upah sektoral. Upah sektoral kok nggak muncul gitu. Padahal kan satu sektor dengan sektor lain itu pasti ada upah minimum yang berbeda. Contoh misalnya sektor pertanian dengan sektor pertambangan, orang bekerja tidak bisa dengan satu upah minimum yang sama gitu ya. Kira-kira misalnya di pertambangan itu. lebih berat, misalnya resikonya lebih besar begitu, sehingga mungkin terkait gajinya juga harus lebih besar begitu ya. Iya benar, itu yang jadi masalah juga kemarin untuk perdebatan. Tapi lain-lain itu bagus, termasuk tadi yang aku bilang jaminan kehilangan pekerjaan itu sudah eksplisit gitu. Nah kemudian juga ini ada UMK katanya dihapuskan, itu benar tidak Bu?
Enggak, minimum itu enggak tadi, ya. Jadi Jadi tadi kan sudah penjelasannya. ada itu juga ya. Jadi Udah ada tidak penjelasan. benar begitu ya Bu ya. Iya. Kemudian juga outsourcing nih katanya bisa diberlakukan dimanapun begitu. Itu juga sudah terkonfirmasi oleh beberapa sosialisasi yang dilakukan pemerintah kalau itu tidak dibenarkan. Sementara memang kita percaya dulu deh untuk melihat bukti yang Bahwa ini dikatakan tujuannya baik pemerintah gitu ya? bahwa itu tujuannya baik Oke. dan nanti eksekusinya akan sesuai dengan apa yang dijelaskan saat ini. Nah, eksekusinya seperti apa kan kita harus nunggu aturan lanjutannya. Iya, Dan betul. sebetulnya kan aturan lanjutan itulah yang kita tunggu-tunggu sebetulnya, supaya ini nanti benar seperti yang diomongkan pemerintah itu nggak sih gitu. Apa atau sama seperti yang dikhawatirkan oleh pekerja atau sama seperti yang dikhawatirkan oleh pengusaha. Berarti kita harus nunggu dulu begitu ya Bu ya, Iya, kira-kira ingat loh, actionnya bagaimana waktu gitu. awal-awal RUU itu tenaga kerja komplain dari beberapa asosiasi pengusaha atau calon investor dari luar negeri, bahkan World Bank juga mempertanyakan gitu. Dan itu sudah mampu dijelaskan oleh pemerintah bahwa kondisinya tidak seperti itu. Oke, Ya. jadi tidak mengkhawatirkan yang dibayangkan begitu ya Bu ya. Oke, satu lagi nih Bu, terkait waktu kerja yang katanya tuh lebih tidak manusiawi istilahnya seperti itu. Itu benar tidak sih Bu? Bahwa bekerjanya harus sekian, nggak boleh istirahat atau istirahatnya hanya boleh berapa jam gitu. Aku baca dari beberapa sosialisasi Kementerian Tenaga Kerja itu masih manusiawi, masih berapa ya. Batas minimumnya berapa ya? 20 jam atau berapa ya? Yang kalau tidak salah begini Bu, kayak itu ada yang salah mengartikan mungkin Bu, yang harusnya kalau 6 hari kerja berarti istirahatnya berapa, jam kerja per harinya berapa, istirahatnya berapa jam begitu, yang kemudian tuh banyak sekali yang wah ini kok nggak boleh Sabtu Minggu libur, harus hanya Minggu saja begitu. Iya. Banyak interpretasi kalau kita bicara tentang seperti itu ya. Tapi dari Kementerian Tenaga Kerja sudah bisa dipastikan bahwa ini tidak akan, tetap humanis lah aturannya berkaitan dengan jam kerja, upah dan lain sebagainya. Oke, jadi ini ya Bu ya, sebenarnya itu juga tidak semuanya yang dikhawatirkan tuh memang benar-benar ada gitu ya Bu. Tapi ya, kalau kita kadang bicara tadi ya, jam kerja dan produktivitas terutama, sebetulnya kan kalau kita bicara produktivitas itu mau jam kerjanya sedikit, yang penting kalau outputnya itu sesuai harapan, itu kan nggak apa-apa gitu. Orang di-push dengan aturan yang seperti itu gitu. Nah, tapi kadangkala kebiasaan kita nih, kerjaan yang bisa diselesaikan 1 jam, ya, kerjaan yang bisa diselesaikan 1 jam, kita kadang selesaikan dalam 2 hari. Iya, enggak? betul. Iya kan? Nah, itu kan bagian dari Iya, betul. inefisiensi gitu. Nah, itu kalau mau diturutin semua ya masing-masing harus memaksimalkan utilitasnya. Pekerja kan pengennya dapat durasi yang panjang untuk liburan, dibayarnya sama, kerjaannya akan itu-itu aja. Tapi bagi pengusaha kan itu sebuah kerugian gitu. Iya, betul. Nah, oleh karena itu ancaman pengusaha itu biasanya adalah switch ke teknologi. Tapi switch ke teknologi kan juga nggak mudah. Iya, dan juga butuh modal juga ya Bu. Betul, ya? itu kira-kira. Nah, yang terakhir nih Bu, terkait RUU Cipta Kerja ini, pasti ketika disahkan ini kan menjadi ada beberapa dampak positif dan juga negatifnya tuh. Nah, dampaknya apa saja ini? Positifnya seperti apa, negatifnya yang bagaimana? Atau positif semua ini Bu, jangan-jangan? Ya pasti namanya aturan itu ada trade off-nya ya. Ada benefit dan ada cost-nya. Ya, cost itu biasanya akan cenderung pada kerugian-kerugian, dan kerugian itu dianalogikan dengan biaya. Ya. Nah, sejauh kerugian itu pasti akan ada. Ya, sosialisasi dan sebagainya itu pasti ada biayanya. Iya, betul. Tapi kalau misalnya itu masih banyak manfaatnya jauh lebih besar, ya kenapa nggak dicoba dulu deh gitu. Jadi, coba, toh ini juga nggak akan saklek-saklek amat gitu. Sekian tahun nanti akan dilihat, dievaluasi, akan bisa dibenerin lagi gitu loh. Ada satu Mbak yang aku mau sampaikan tentang UMKM ada klaster khusus itu. UMKM di kita itu kan porsinya gede gitu, dan di undang-undang ini tuh sangat diakomodasi, terutama berkaitan dengan memformalkan UMKM. Harapannya kalau dia lebih formal bisa mengakses
program pemerintah jauh lebih besar. Kalau dia bisa mengakses program pemerintah jauh lebih besar, program pemerintah itu bisa dari permodalan, dari vokasi cara produksi, pemasaran dan lain sebagainya. Bisa dapat bantuan modal juga gitu. Iya, kalau dia lebih besar maka usahanya akan membesar. Jadi UMKM nggak akan berhenti di UMKM terus, dia apalagi UMKM-nya juga sudah sangat banyak sekali ya Bu ya di Indonesia ya Bu ya. Dia akan naik kelas jadi usaha menengah dan sebagainya. Nah, ketika dia naik kelas itu akan ada tenaga kerja yang terserap lebih banyak lagi begitu ya. Kalau tenaga kerja yang terserap, orang yang punya pendapatan jauh lebih banyak, duitnya jadi lebih gede, ibaratnya seperti itu kan. Perekonomiannya jadi semakin membesar. Betul sekali. Pertumbuhan jadi ekonominya jauh lebih mandiri juga ya masyarakatnya. Bener. Ya Bu ya. Dari sisi ekonomi sih aku bilang ini yang parah apa sih sebetulnya? Malah bagus gitu. Justru ya Bu ya. Beberapa hal memang efisien, cuman ya kita kan nggak boleh terlalu bersemangat sampai kemudian nanti dikira ini matre banget ya. Kalau ekonomi kan UUD kan, ujung-ujungnya duit. Kok duit aja yang dipikir kayak gitu. Iya betul. Cuman kan nggak bisa gitu amat, bahwa kita di perekonomian itu juga nggak bisa mikir secara individu. Kita mikirnya juga secara keseluruhan ya, perekonomian secara keseluruhan atau secara agregat. Baik, luar biasa sekali nih pembahasan kita ya Sobat UNES, dan tidak terasa ternyata sudah panjang sekali waktunya. Dan saya ucapkan terima kasih pada Bu Santi yang sudah berkenan saya undang di sini, saya ajak berbincang-bincang terkait urgensi dari RUU Cipta Kerja ini. Jangan ini ya Bu ya, bosan-bosan diundang ke sini Bu. Mungkin besok akan diundang lagi untuk hal-hal yang lain begitu ya Bu ya. Oke, siap. Baik, dan untuk Sobat UNES, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan podcast UNES. Jangan lupa selalu ikuti podcast UNES di YouTube-nya Podcast UNES. Kemudian juga jangan lupa juga ikuti IG-nya Podcast UNES dan juga Spotify-nya Podcast UNES. Saya Tuti Wijayanti dan saya Santi Oktavilia. Oke, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.